Menurutku para Tuhan menciptakanmu dengan tangan mereka sendiri dan menganugerahimu ketampanan. Bukankah begitu? Panggil Honeyfar, pengurus istana. Dia menyembunyikannya di bawah pakaiannya. Ini dokumen penjualan Yusarsif, Nyonya. Seseorang bernama Simeon menjual Yusarsif kepada Malik. Ini harusnya ada di kas istana, bukan dipegang olehmu. Tentu Nyonya Zulaika. Kau memanggilku, Nyonya? Kau akan mengurus Yusarsif. Aku ingin dia dibesarkan dengan baik dan belajar cara hidup di istana, juga cara bersosialisasi dengan para petinggi. Aku yakin pengurus yang cakap ini tidak akan kesusahan melakukannya. Menurutmu apakah dia membungkuk karena rasa sayang dan hormat? Menurutku, si gembala tidak tahu kenapa dia membungkuk. Bagaimana kau bisa berasumsi dia melakukannya karena rasa sayang dan hormat? Menurutku dia terlihat lebih tampan mengenakan pakaian itu. Jangan puji dia secara terang-terangan, nanti dia akan menjadi angkuh. Ikut aku. Ruangan tadi sebenarnya hanya untuk tamu-tamu khusus. Hanya untuk mereka yang dekat dengan Potifar dan Zulaika. Untuk sampai ke ruangan itu, kau harus melewati 7 pintu yang sedang kita lewati sekarang. 7 pintu ini kuncinya sangat kuat. Kalau sudah dikunci, tidak ada yang bisa masuk atau keluar ruangan ini. Hanya Nyonya Zulaika yang memegang kunci pintunya. Dan ini adalah pemandangan indah dari istana. Kau bisa melihat Sungai Nil dari sini. Dan di sebelah barat, kau bisa melihat dunia orang mati. Ikut aku. Ini adalah ruangan pribadi Nyonya Zulaika. Dia seorang bangsawan yang sangat berwibawa. Saranku, berhati-hatilah dan jangan sampai kau tidak mematuhinya. Ayo. Ini adalah ruang kerja dan ruang istirahat yang mulia Potifar. Dia adalah orang yang paling berkuasa kedua di Mesir. Kau harus belajar untuk membungkuk di depannya dan petinggi lain untuk menghormati mereka. Ini Sufer, pustakawan pribadi yang mulia Potifar. Ayo. Ini tempat di mana yang mulia Potifar dan Nyonya Zulaika makan.
Aku harus menyelamatkan Yusuf. Pasti ada jalan. Menurutku Yusuf baik-baik saja dimanapun dia berada. Dia seorang budak sekarang. Dia tidak terlihat seperti seorang budak di istana megah itu. Meskipun kandangnya indah, burungnya tetap terkurung. Aku tidak akan meninggalkan Mesir, kecuali aku dapat membawa Yusuf ke Nabi Yakub. Tapi kau lihat, Potifar dan istrinya menyayangi Yusuf. Tidak sebesar Nabi Yakub. Aku yakin dia sangat menderita karena terpisah dari Yusuf. Malik, Yusuf bilang dia di Mesir karena kehendak Allah. Itu perjalanan perdagangan terakhirku. Cepat jual barang-barangnya dan kembali ke Babilonia. Ini adalah kamar-kamar budak dan pembantu. Yang Mulia Honifer datang. Mereka semua bekerja di istana Potifar. Beberapa bekerja di dalam istana, yang lainnya bekerja di perkebunan linen atau papirus. Beberapa laki-laki dan perempuan sedang bekerja sekarang. Satu keluarga hidup di dalam satu ruangan. Kenapa mereka begitu miskin? Mengapa Yang Mulia Potifar tidak memperhatikan mereka? Kondisi para petani yang bekerja di perkebunan di Thebes jauh lebih buruk. Kami memberi mereka makan dan tempat tinggal. Kami juga mengurus mereka dan anak-anaknya. Bolehkah aku mengunjungi mereka? Tentu. Tapi sebaliknya kau meminta izin dari Yang Mulia Potifar dan Nyonya Zulaika. Ini budak-budak yang membawa tandu. Disinilah gulungan papirus dibuat untuk istana. Salam untuk Yang Mulia Honifer. Papirus digunakan untuk menulis. Kami menggunakan kulit binatang untuk menulis. Ini jauh lebih baik dari kulit binatang. Kau bisa menulis? Yang menciptakanku juga mengajarkanku untuk menulis. Itu bagus. Budak yang tahu cara menulis itu sangat berharga bagi pemiliknya. Lalu siapa yang mengajarimu? Pemilik dan pembimbingku. Dia menguasai semua bahasa. Baiklah, ayo.
Linen ditenun di sini. Linen adalah kain yang kita pakai di sekitar pinggang, bahan pakaian kita. Linen paling tipis yang ditenun di sini disebut linen kerajaan. Ruangan ini menenun linen hanya untuk penghuni istana. Nyonya Zulaika adalah seorang bangsawan Mesir, dan kain-kain paling indah ditenun di sini untuk dikenakannya. Ayo. Ini ruangan tembikar. Salam, Yang Mulia Honifer. Beberapa pipa airnya rusak karena dilewati kereta perang. Tolong diganti ya. Ukuran ini, Yang Mulia, Ya, sepertinya ukuran yang itu. akan kubuat dan kuganti secepat mungkin. Baiklah. Ini penyimpanan makanan. Semua bahan-bahan yang dibutuhkan oleh dapur disimpan di sini. Kalian sedang lihat apa? Lihat apa yang kalian lakukan. Jangan lupa, mulai sekarang, jangan menjawab kecuali mereka memanggilmu atau bertanya sesuatu. Zulaika adalah wanita yang angkuh. Dia terkadang kejam dan ketat seperti bangsawan lainnya. Ini dapur istana. Berbagai makanan dibuat oleh orang banyak di sini. Para budak dan pembantu memiliki makanan mereka sendiri. Pejabat dan pengurus istana memiliki makanan berbeda. Makanan spesial untuk Yang Mulia Potifar dan Nyonya Zulaika dimasak terpisah. Kenapa ada banyak makanan? Apa tidak bisa semua orang memakan makanan yang sama? Tentu saja makanannya tidak sama. Yang Mulia Potifar dan Nyonya Zulaika tidak sama seperti pembantu. Ini Yuzarsif. Mulai hari ini, dia akan membantu kalian membagikan makanan. Anak ini bisa membaca dan menulis, serta mengecek jumlah porsi untuk tiap bagian istana yang tertulis pada gulungan papirus yang akan kami berikan padanya. Lihat bagaimana mereka memandangmu. Mereka berkumpul di sini untukmu. Kalian sedang lihat apa? Kembali bekerja. Lanjutkan. Ayo. Ini kuil istana. Potifar dan Nyonya Zulaika dan penghuni istana lainnya ke sini untuk berdoa. Kami menyimpan tuhan-tuhan kami di sini. Yang Mulia, Tuhan-Tuhanmu membutuhkan tempat. Tentu saja, mereka tidak boleh terkena angin, hujan, dan sinar matahari. Salam untuk Yang Mulia Honifer.
Biasanya kau berkeliling istana di pagi hari. Ada apa ini? Kenapa sekarang? Aku membawa Yuzarsif untuk melihat istana. Aku ingin dia familiar dengan istana dan penghuninya. Ada apa? Beberapa permata istana telah dicuri. Dan mereka adalah penjaga dalam. Di antara mereka tidak ada yang mengaku. Mereka saling menuduh. Baiklah. Akan kuselesaikan. Kedua pria ini akan dihukum gantung sebagai pelajaran bagi penjaga dan penghuni istana. Pastikan hukumannya dilaksanakan kalau tidak ada yang mengaku. Aku tidak Aku melakukan tidak apa-apa. melakukannya. Aku tidak bersalah. Aku bersumpah. Aku tidak bisa mengerti kalian kalau bicara bersamaan. Yang mulia Honifer, aku bersumpah pada para Tuhan aku tidak bersalah. Tidak ada yang melihatku mencuri apapun. Aku tidak bertugas saat pencurian terjadi. Aku tidak tahu mengapa mereka membawaku ke sini. Pada akhirnya, kita pasti akan menemukan pelakunya. Sebaiknya kau mengaku dan selesaikan masalah ini. Dia bilang kau ke posnya saat dia tidak memperhatikan. Aku? Di posnya? Itu tidak benar. Dia berbohong. Aku melakukan kesalahan. Aku terpaksa. Dan bagaimana menjelaskannya? Aku sempat tertidur sebentar. Tidak ada orang di istana yang bisa melihatku kecuali dia. Penjaga harus mempersiapkan semuanya sebelum pergi ke posnya. Seharusnya kau tidak tertidur. Kau bersalah. Kau meninggalkan posmu. Dan kau tidak punya saksi. Tapi aku bukan pencuri, Tuan. Ampunilah aku. Maafkan aku. Bebaskan Ninefer Keptah dan bawa pria ini ke penjara. Yang mulia, aku bukan pencuri. Demi Tuhan, aku tidak mencuri apapun. Ampunilah aku. Semoga Tuhan mengutukmu, Ninefer. Semoga Tuhan murka denganmu karena telah berbohong. Diamlah. Kenapa kau tidak jujur? Yang mulia, aku bukan pencuri. Aku bisa mengungkap pencurinya. Tidak, nak. Kau tidak bisa. Tentu saja aku bisa. Apa kau tidak ingin menemukan pelakunya? Ya. Bagaimana kau akan menemukan pencurinya? Aku belajar dari ayahku. Dia pandai menilai orang. Apa kau yakin? Yakin, Yang Mulia, kau bisa mengujiku sekarang. Baiklah. Aku tahu siapa pencurinya. Sebaiknya mengaku agar tidak memperparah kejahatanmu. Aku bahkan tidak bertugas pada saat permatanya dicuri. Aku tidak bersalah. Aku tidak mencuri. Aku tidak punya saksi. Tapi aku melihat Ninefer keluar dari ruang permata itu. Aku tahu siapa yang tidak bersalah. Kau harus yakin. Aku juga yakin bahwa yang lain juga akan tahu. Aku meminta Yang Mulia Honifer untuk memenggal pelakunya begitu aku mengungkapnya. Aku hanya ingin tahu siapa pelakunya. Rodomon adalah komandan mereka. Aku tidak akan berbelas kasihan. Tunjukkan padaku sekarang. Yang Mulia Rodomon, mereka harus berlutut di dekat hamparan bunga ini.
dan tutuplah mata mereka. Bawakan kain. Aku memberikan satu lagi kesempatan bagi pencurinya. Kalau dia mengaku, dia akan dimaafkan. Kalau dia tidak mengaku, maka dia akan langsung dipenggal. Dia adalah pencurinya. Angkat pedangmu. Dia adalah pencurinya. Penggal dia. Jangan, jangan. Aku mengaku, aku pencurinya. Aku melakukan kesalahan. Ampuni aku yang mulia Rodomon. Jangan penggal aku. Maafkan aku mohon. Pasti kau mengira tidak akan mengaku begitu cepat. Bagus, bagus. Bawa dia pergi. Bagus, nak. Bagus. Kupikir kau tidak akan bisa melakukannya. Terima kasih. Bangunlah. Terima kasih, Yuzarsif. Kalau bukan karenamu, pasti aku sudah dihukum dengan tidak adil. Semoga para Tuhan melindungimu. Kalau bukan ingin membuktikan bahwa kau tidak bersalah, aku tidak akan mempermalukan Ninever. Dia tidak sepenuhnya tidak bersalah. Sekali lagi kau meninggalkan posmu saat bertugas, kau akan dihukum. Dimengerti, Tuan. Terima kasih, Tuan. Baiklah, nak. Ayo, ikut aku. Cerdas dan pintar sekali. Kau lihat dia menangkapnya. Dia sangat tampan dan pintar. Iya, betul. Aku masih tidak percaya. Bagaimana bisa anak kecil melakukan itu? Dia pikir dia akan dipenggal saat itu juga. Jadi dia berdiri dan mengakui kesalahannya. Dia berkata, jangan penggal aku. Aku pencurinya, aku bersalah, aku mengakui semuanya. Tipuan Yuzarsif membuat semua orang tercengang. Tidak ada yang mengira anak sekecil itu bisa sangat cerdas. Aku harus berterima kasih pada Potifar karena telah memberikanku hadiah berharga. Yuzarsif juga bisa membaca dan menulis. Mulai sekarang, tidak ada lagi yang bisa dapat makanan lebih. Yuzarsif akan memberikan bagian masing-masing orang menggunakan daftar. Kemampuan literasi seorang budak sangat berharga bagi pemiliknya. Lalu di mana Yuzarsif akan tinggal? Aku belum memutuskan. Tidak harus diputuskan. Dia harus tinggal bersama budak lain. Tidak. Tidak bersama budak lain. Dia harus tinggal di sini, di istana. Kamar yang aku tunjukkan padanya semalam. Yuzarsif, apa kau suka kamarmu? Terima kasih. Tapi kalau kau mengizinkan, aku ingin tinggal di dekat para budak dan pembantu. Aku yang memutuskan kau tinggal di mana dan dengan siapa, Yuzarsif. Kau mengerti? Keberadaan seorang budak di dalam istana itu merupakan pelanggaran aturan. Itu akan menimbulkan keributan di antara budak lainnya. Kalau tuan rumah yang mulia Potifar dan aku menyukai anak ini, maka pendapat orang lain tidak ada artinya.
Yuzarsif, anakku. Aku tidak memiliki anak. Tolong anggap aku ayahmu. Ceritakan semua masalahmu padaku. Terima kasih. Ayahku yang malang, semoga Allah memberikannya kesabaran. Serigala yang ada di Kanaan, aku berbicara pada kalian. Aku berbicara pada kalian, serigala yang ada di Kanaan. Kenapa kalian diam? Ayah, apakah serigala berbicara juga? Tidak ada. Tapi kalau Allah menghendaki, mereka akan menjawab ayah. Lihat, lihat nak. Serigalanya datang. Apa yang kau lakukan pada adikmu? Kenapa kau tidak menjawab, Lewi? Serigala menyerangnya. Kau berbohong. Aku berbicara pada serigala dan ia menyangkalnya. Ia tidak tahu apa-apa soal Yusuf. Serigala? Bagaimana bisa serigala menyangkalnya? Aku mendengarnya. Serigala itu bilang dia tidak membunuh Yusuf. Katakan apa yang kalian lakukan pada adik kalian sebelum semuanya terlambat. Selagi masih ada waktu. Kami memberitahu yang sebenarnya. Serigala membunuhnya. Jangan menuduh serigala. Apapun itu, kalian yang melakukannya. Bertobatlah dan katakan yang sebenarnya. Allah tidak memberikan kesempatan bertaubat pada semua orang, terutama kepada mereka yang hatinya sekeras batu. Sampai jumpa, Malik. Semoga kita bertemu lagi. Selamat tinggal.
Pergilah dan bawa Yuzarsif ke sini. Selama bertahun-tahun tinggal bersamamu, aku menyadari bahwa kita tidak akan pernah punya anak. Aku tidak ingin kalau kau tidak merasakan menjadi seorang ibu. Pertama-tama, kita baru menikah selama beberapa tahun. Siapa tahu, mungkin kita akan punya anak nanti. Lagi pula, cintaku untuk tuanku yang mulia Potifar tidak tergantung pada anak. Zulaika, aku tidak meragukan cintamu. Aku memberikan Yuzarsif padamu karena rasa cinta. Aku tahu bahwa kehadiran anak seperti itu akan membuatmu merasa senang. Yang membuatku paling senang adalah cintamu, sayangku. Aku menyukai Yuzarsif karena dia adalah hadiahmu. Kalau suatu saat nanti kita punya anak, apa menurutmu dia akan setampan Yuzarsif? Mungkin. Tapi tidak akan menjadi sepintar dan secerdas dia. Apa yang kau lakukan sehingga Zulaika memujimu seperti itu? Tipuan yang Yuzarsif gunakan untuk menangkap pencuri permata telah membuat semua orang terpukau. Yang mulia, semua orang di istana membicarakan kecerdasan Yuzarsif. Semua orang bilang dia mengirim Neferkeptah ke penjara. Kau telah membuktikan pada kami di hari pertamamu bahwa kau layak menjadi anak angkat Zulaika. Aku mendengarnya. Mereka ingin mengadopsi Yuzarsif. Zulaika, apa dia setuju untuk mengangkatnya menjadi anak angkat? Dia tidak mengatakan apapun, tapi sepertinya dia setuju. Gosip apa ini yang sedang menyebar? Sepertinya aku bisa menebak. Sepertinya aku bisa menebak. Pasti tentang Yuzarsif. Apa benar kalau kau akan mengadopsi Yuzarsif? Dia pilihan yang baik, bukan? Ini bertentangan dengan tradisi dan adat istiadat Mesir. Yuzarsif adalah orang asing di ras rendahan. Dia tidak cocok dengan bangsawan sepertimu. Tapi kalau dia menjadi anakku, dia akan memiliki gelar, kedudukan, dan pangkat. Bagaimana dengan keyakinannya? Bagaimana kau tahu dia bukan musuh Amon dan menentang keyakinan Mesir? Perkataanmu itu aneh. Anak pohon yang lunak dan juga lentur sangat mudah berubah bentuk. Tolong jangan lakukan itu, Nyonya. Itu tidak akan menguntungkanmu. Keputusanku sudah bulat. Daripada mengatakan kata-kata yang mengecewakan, lebih baik kau membantuku. Izinkan aku untuk mengatakan ini. Hari ini aku menemui penyihir di kuil Amon dan bercerita padanya soal Yuzarsif. Apa kau tahu apa yang dia bilang? Dia bilang anak itu adalah musuh Zulaika. Dia akan menghancurkan hidup Zulaika dan membuatnya membenci para Tuhan. Penyihir itu bilang kau akan menyembah Tuhan-Tuhan lain. Perkataan konyol macam apa itu? Dia hanya seorang anak kecil. Aku bisa melatihnya dan mengubahnya dengan sesuka hatiku.
Mulai besok, berikan dia pakaian yang pantas dan bawa dia padaku. Aku akan mengajarkannya tradisi masyarakat Mesir. Dan kau akan membantuku. Aku hanya khawatir tentangmu. Dan aku menerima keputusanmu. Tapi jangan bilang, aku tidak pernah memperingatkanmu. Aku di sini untuk mengambil makanan yang mulia Potifar. Tidak akan ada makanan sebelum Yuzarsif datang. Dia yang bertanggung jawab atas porsinya. Posisinya itu benar-benar bagus. Potifar dan Zulaika ingin mengadopsinya. Minggirlah. Yuzarsif punya daftar semua orang yang ada di istana. Kau hanya akan memberikan makanan sesuai dengan jumlah atau porsi yang dia katakan. Ada 20 penjaga. Bukannya ada 5 imam di kuil. Kenapa 20? Apa para tuhan kuil tidak menginginkan makanan? Apa para tuhan kuil juga makan? Tidak makan. Tapi bukankah kita harus menyajikan makanan para pelayan ke para tuhan agar mereka memberkahinya? Siapa yang akan makan makanannya setelah diberkahi? Yang diberkahi para tuhan menjadi milik imam-imam kuil dan pembantu kuil Tuhan. Jadi para imam makan 4 kali lebih banyak dibandingkan yang lain. Itulah mengapa imam-imam menjadi gemuk. Para imam dan kerabat mereka menjadi semakin gemuk karena para tuhan. Sedangkan para pembantu istana mereka hampir tidak bisa makan. Benar. Apa yang akan terjadi kalau para tuhan tidak memberkahi makanan kami? Mungkin kita semua akan sakit perut. Iya. Hentikan kalian semua. Kalau kalian tidak ingin hormat kepada pembantu kuil, setidaknya hormatilah Tuhan kuil. Wanita itu akan bersekongkol melawan Yuzarsif. Jumlah pembantu kuil yang tertulis di sini adalah 5. Kami tidak seharusnya memberikanmu lebih dari itu. Ini bukan urusanmu. Kami selalu mengambil 20 dan akan seterusnya begitu. Berikanlah apa yang mereka mau sekarang, sampai Yang Mulia Honifar menyelesaikan masalah ini. Dengan nama para tuhan yang ada di perut imam-imam. Belum pernah ada yang melawan keserakahan mereka. Bagus, nak. Bagus. Dia mengungkapkan kebenaran soal Neferkeptah dan sekarang dia mempermalukan imam. Apa kau lihat bagaimana anak ini mengirim Neferkeptah ke penjara? Dia itu anak yang berani dan cerdas. Yang Mulia Honifar. Bagaimana sejauh ini, Yuzarsif? Kuharap tidak ada masalah. Tidak ada Yang Mulia. Yuzarsif menentang imam-imam kuil.
Dia ingin menghentikan mereka dari mengambil makanan lebih. Karimama menyaksikannya. Sepertinya Karimama dan para imam bersekongkol melawan anak ini. Makanan yang mulia sudah siap? Sudah, Tuan. Bawalah. Yuzarsif, kau juga ikut. Dan kau berilah mereka makanan sama seperti biasanya sampai Yuzarsif kembali. Ayo. Kau tidak lihat bagaimana pembantu istana menertawakan kami? Para pembantu istana memihaknya. Potifar menugaskannya untuk mendistribusikan makanan di istana. Honifer yang menugaskannya. Aku yakin dia orang kafir yang tidak menyembah Tuhan-Tuhan kita. Tidak akan kuampuni kalau dia tidak menyembah Tuhan-Tuhan kita. Aku akan berbicara pada Potifar dan Zulaika. Jangan khawatir. Yuzarsif, di mana kau? Memi Sabu, ada apa? Apa kau orang kafir yang tidak menyembah Tuhan kami? Apa maksudmu? Imam Kofo memberitahu Migi, pembantu kuil, dan dia berkata dia akan membunuhmu kalau kau terbukti tidak menyembah Tuhan kami. Tidak akan ada yang terjadi kalau Tuhanku tidak menghendakinya. Kau tidak menjawabku. Apa kau orang kafir? Percayalah, aku bukan orang kafir. Aku menyembah Tuhan. Tapi Tuhan yang mana? Tuhanmu, Tuhanku, Tuhan semua orang. Baiklah, aku tidak khawatir sekarang. Apa kau tahu Allah mengirimmu untuk menyelamatkanku? Kau berbicara padaku? Tidak, aku bicara pada diriku sendiri, bukan apa-apa. Mau bermain bersamaku? Iya, aku keluar sekarang. Hati-hati bunganya. Semua pembantu istana memihaknya saat dia mengejek para imam. Bagaimana anak kecil yang lugu bisa mengejek dan mempermalukan imam-imam kuil? Dia menyeratkan bahwa para imam mengambil makanan atas nama para tuhan agar mereka dapat memakannya sendiri. Aku akan bicara padanya kalau aku melihatnya. Aku yakin bahwa dia tidak menyembah Amon atau tuhan-tuhan lain. Yang mulia Potifar sudah menunggu Nyonya. Waktunya makan siang. Awasi anak itu. Kalau dia membuat imam-imam kuil marah, dia akan membahayakan hidupnya sendiri.